syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Senang sekali meskipun siang jam 1 begini, tapi masih semangat semua. Biasanya jam segini itu ngantuk ya. Sebab habis makan. Paling berat itu khotbah jam segini memang. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita bersuka cita ya. Amin ya. Bicara soal keselamatan. Keselamatan sejati itu sering sekali disalah mengerti oleh banyak orang. Banyak orang salah kaprah dalam hal ini. Salah kaprah itu apa ya artinya? Sebenarnya salah, tapi dianggap seolah-olah benar. Salah kaprah banyak sekali loh. Saya pernah membayangkan suatu hari saya akan nulis satu buku judulnya Salah Kaprah. Kumpulan kesalahan. Kita bisa ketawa itu kalau dengar. Iya, salah ajarannya. Keselamatan kok. Kita itu gak usah ngapa-ngapain Pak. Yesus mati di kayu salib kita selamat. Asal kita mengaku dengan mulut. Mulut, lidah tak bertulang, ngakunya percaya. Mana ada begitu, sekali selamat tetap selamat Pak. Mana ada begitu di Alkitab. Gak ada, nanti kita buktikan di Alkitab. Makanya ya saudara ya, hidup cuma satu kali ini, patokan kita Alkitab. Jangan menurut hamba Tuhan itu, menurut teolog itu, menurut buku ini gak penting semuanya. Menurut Alkitab apa? Kita harus jujur. Ya, ini Natal yang keberapa saudara datang? Mungkin di antara saudara ada yang ke-50 Pak. Sudah 50 kali Natal loh, bayangin. Harusnya kalau ke-50 itu udah powerful ya. Sudah berubah total gitu harusnya. Nah, tapi karena ajaran kurang tepat, bisa nggak berubah loh orang. Iya. Kenapa? Ada yang mengajarkan gini, keselamatan bukan karena perbuatan baik Pak. Jadi maksudnya kita nggak usah berbuat baik. Salah itu. Kalau kamu tidak baik, kamu nggak masuk surga. Jadi baik itu harus bahkan sempurna. Enggak baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik katanya. Enggak baca Alkitab dia. Tuhan Yesus berkata apa? Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau cuma panggil Tuhan, Tuhan, kalau cuma melakukan ritual agama, gampang banget masuk surga. Tiap minggu ke gereja, absen. Itu doang masuk surga. Lah kok murah amat, itu gak ngerti itu artinya. Itu artinya orang itu gak mengerti keselamatan itu apa. Itu gak ngerti itu artinya. Nah ini banyak orang gak mengerti karena jarang mendengar atau tidak diajar yang benar. Keselamatan itu ibarat orang itu sehat. Sehat atau tidak. Jadi bukan gini orang sakit gitu ya. Ya udah kamu udah sembuh. Gak bisa. Udah sembuh bagaimana? Masih sakit. Ya udah dia sehat. Lu kok sehat? Kemarin gak sehat kok hari ini sehat? Gak bisa. Sehat itu harus olahraga. Pola makan hidup yang benar. Harus seluruh hidupnya benar. Baru sehat. Metabolismenya lancar dan sebagainya. Itu proses. Gak ada sehat mendadak. Gak ada. Gak ada. Makanya kalau orang ditanya ya. Biasanya nih kalau ditanya gini. How are you sir? Jawabannya apa? Gak dipikir tuh. Fine. Hafalan soalnya waktu belajar bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tapi sama sih. Gimana apa kabar bro? Luar biasa katanya. Udah biasa dia ajar jawabannya luar biasa. Padahal dirinya lagi meriang semua badannya. Luar biasa jawabannya. Gimana bro? Sehat aku pak. Kok tahu sehat? Yakin pak. Sehat kok yakin? Sehat itu cek di lab sana. Sehat apa enggak? Sehat kok yakin? Sama, selamat juga gitu. Kamu selamat gak sih? Selamat. Kok tahu? Percaya Yesus. Percayanya gimana? Ini di mulut. Loh, kok di mulut? Ini keselamatan itu keadaan seseorang. Apakah sudah diselamatkan belum? Bukan cuma di mulut, apalagi di pikiran. Banyak orang itu berhalusinasi, aku percaya Yesus.
hanya gara-gara KTP-nya Kristen. Salah. Setan juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Setan percaya loh Yesus Tuhan. Dia takut. Manusia nggak takut. Manusia ngaku percaya Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan. Mana yang lebih setan? Ayo, mana yang lebih setan? Setan itu takut, manusia percaya tapi nggak takut. Waduh, mengerikan ya. Keselamatan itu tidak sederhana. Banyak sekali ajaran yang membelokkan arti keselamatan yang sebenarnya. Selamat itu ya kalau kau ke gereja cari mujizat Tuhan. Loh, kok jadi mujizat? Keselamatan, beda. Mujizat kan cuma sembuh dari penyakit doang. Kalau sembuh dari penyakit masih pasti ke surga nggak? Kan belum tentu, cuma sembuh sebentar. Sembuh sebentar kemudian mati lagi. Buat apa? Bukan berarti sembuh itu nggak penting, sembuh penting. Tapi bukan itu yang dimaksud keselamatan. Bukan itu. Ya, sembuh dari penyakit, terhindar dari kecelakaan, sukses, kaya raya, terkenal, populer. Itu sukses ala dunia, keselamatan ala dunia itu. Makanya Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, lahir sebagai manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak berteori. Karena sebelumnya sudah ada agama. Umat Israel sudah tahu Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah tahu, tapi jadinya beragama. Karena memang dikasih Taurat kan, jadi agama. Yang diingini Tuhan bukan itu. Orang beragama seringkali aneh-aneh kan? Bukan. Justru keselamatan bukan itu. Makanya lahirlah Sang Juru Selamat ke dunia ini. Menjadi kesukaan besar bagi dunia. Kesukaan besar. Banyak orang nggak ngerti sukanya di mana sih Pak? Gimana sih kesukaan besar itu? Nggak ngerti. Oh kesukaan besar itu kalau aku buka toko jadi laris tokoku. Ikut Tuhan Yesus. Kalau kesukaan besar itu aku nggak bisa sakit Pak. Salah semua itu. Kita bisa sakit. Kita bisa mati setiap saat. Itu yang benar. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Selagi waktunya masih ada. Berubahlah selagi waktunya masih ada. Berubahlah jangan seperti orang dunia, tapi orang yang sudah diselamatkan. Itu loh. Ya. Banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan datang ke dunia ini harus. Sebab kalau tidak ada juru selamat yang lahir, cuma teori agama, manusia nggak selamat. Manusia tidak bakalan selamat. Ya. Nah ini yang luar biasa siang ini. Tadi sesi 1, sesi 2 belum ada. Ini yang luar biasa, yang orang tidak tahu. Kenapa tidak tahu, saya juga tidak tahu kenapa orang tidak tahu. Bingung gak? Bisa bingung ya lama-lama ya. Habis ini sudah jam makan sih ngantuk. Jadi kalimatnya kelihatan ngaco, padahal enggak. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau Bapa di surga tidak mengaruniakan anak yang tunggal, kita tidak bisa selamat. Salah satunya sebabnya Yesus harus lahir sebagai manusia biasa itu. Salah satu sebabnya adalah untuk memastikan orang-orang yang menerimanya diberi stempel, dicap. Kita baca dulu Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa. Tidak otomatis. Diberi kuasa, diberi hak istimewa. Supaya menjadi anak Allah. Kenapa sih mau dijadikan anak Allah kok enggak umat beragama aja gitu? Kenapa mau dijadikan anak Allah? Apa bedanya anak Allah dengan
Orang yang beragama apa bedanya? Kalau orang beragama itu melakukan aturan-aturan agama. Syariat Taurat misalnya. Itu orang agama. Tapi kalau anak Allah bukan begitu. Anak Allah itu cerdas. Tidak tergantung dari aturan. Cerdas. Apa yang dilakukan menyukakan hati Bapa. Itu bedanya. Makanya orang beragama di zamannya Tuhan Yesus ada seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, mau diapain? Mau dirajam. Kenapa? Karena menurut hukum agama, orang yang berzina harus dirajam sampai mati. Gak cerdas, ikuti syariat Taurat. Kalau cerdas, gak boleh. Dihukum mati, gak boleh. Enak aja main hukum. Emangnya kau sendiri gak pernah buat salah apa? Berani menghukum orang lain. Waduh, itu ya ketika itu. Untung ada Tuhan Yesus, kalau enggak itu jadi peyek itu, perempuan itu. Kasihan loh. Yang lebih kasihan lagi, kenapa yang diseret cuma perempuannya? Laki-lakinya kemana? Curang kan? Curang memang. Mestinya laki-laki dan perempuannya yang diseret. Kok perempuannya tok? Gak benar itu. Itu gak benar tuh. Makanya Tuhan Yesus membela kan? Di antara kamu, kalau ada yang tidak pernah buat jahat, tidak pernah buat dosa, lempari dia. Satu-satu pergi. Yang pertama minggat, pergi. Yang paling depan, Pak. Kenapa? Karena yang paling depan itu yang paling senior. Yang tua, janggutnya panjang gitu, pakai jubah agama. Paling depan tuh. Ditulis sama Tuhan Yesus, dosanya di tanah. Dia kan gini, diajak ngomong kok nulis. Yang tua lihat, wah ketahuan dosaku. Lari dia. Gitu terus, akhirnya semua minggat semua. Tuhan bicara apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Itu luar biasa loh. Kalau seorang berdosa diampuni, itu luar biasa. Ya, siapa sih yang gak pernah buat dosa? Ada? Gak ada. Kalau yang berani angkat tangan, kita salibkan saja dia. Habis ngaku-ngaku gak pernah buat dosa, semua orang buat dosa lagi. Kedatangan Tuhan ke dunia ini banyak hal yang dikerjakan. Ya, selain mati sebagai juru selamat menggantikan tempat kita, Ia mengampuni dosa, Ia memberi teladan supaya kita hidup tuh seperti itu yang benar, yang diingini Bapa di surga. Bukan luarnya rambut panjang pakai jubah, bukan. Cara hidupnya, cara berpikirnya, cara berperasaannya. Makanya Rasul Paulus menuliskan, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata attitude. Kenakanlah attitude-nya Kristus. Jangan attitude-nya orang dunia yang suka menghakimi orang lain pakai hukum agama. Attitude-nya Kristus. Attitude-nya Kristus adalah seperti yang Bapa inginkan. Yaitu tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia tidak menginginkan kebinasaan orang fasik, kata Alkitab. Melainkan pertobatan orang fasik. Agar selamat. Di perjanjian baru diulang lagi. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Jangan ada yang binasa. Itu luar biasa. Nah, yang ini nih yang orang tidak mengerti. Orang menyia-nyiakan hidupnya. Padahal, Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Inilah topik di siang hari ini. Stempel keselamatan. Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu lihat mujizat. Bukan kamu lihat tanda-tanda mau dibawa kita mau dibawa kemana. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena lihat mujizat itu loh, roti yang dipecah-pecah itu loh. Orang sukanya itu. Bukan lihat tanda-tandanya aku dibawa kemana nih sama Tuhan. Bukan. Dilihat mujizat. Nah. Ini yang luar biasa ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa.
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Bapa di surga mengesahkan sang anak. Ini loh, disahkan. Makanya, kalau ada yang ngaku-ngaku Mesias di kemudian hari, itu nabi palsu. Sebab keselamatan hanya satu yang disahkan oleh Bapa di surga. Ya, Allah dengan materainya. Nah, istilah ini materai ini. Ini kan terjemahan nih materai. Rupanya anak manusia atau sang juru selamat ini dikirim ke bumi, disahkan oleh Bapa. Ini juru selamat, gak ada yang lain. Satu-satunya. Dan ini dia, dengan meterainya. Nah, meterai ini ternyata, inilah kalau kita bongkar teks aslinya kita tahu. Meterai di sini dipakai kata yang namanya spragizo. Spragizo itu artinya stem. Stem itu apa ya? Stempel ya. Stem. Seal. Seal apa? Segel. Atau mark. Mark itu tanda. To make secure. Artinya membuat aman. Diamankan. Jadi meterai di situ artinya tanda, segel, stempel. Semua orang yang menerimanya disegel oleh Tuhan. Diamankan agar tidak dipindah ke orang lain. Ini milikku. Dikunci sama Tuhan. Ini milikku, dicap. Dibungkus rapi, ditutupi. Sebagai identifikasi. Yang ini milikku. Tanda. Zaman dahulu binatang itu dicap sama besi panas itu loh. Materainya itu. Jadi kalau seseorang punya kambing atau domba, gak bisa hilang tuh. Capnya itu. Nah itu tanda milik. Inilah yang dimaksud materai oleh Alkitab. Yaitu sebagai identifikasi milik siapa. Untuk apa? Untuk menjamin yang ini milikku. Yang lain gak berhak ya, ini milikku kata Tuhan. Itu maksudnya. Disegel untuk apa? Untuk dikirim. Untuk dimiliki Tuhan. Untuk dikirim ke surga. Jadi yang dimaksud itu, materai itu adalah itu. Spragizo itu. Makanya manusia yang tidak mengerti, loh, kamu distempel Tuhan loh. Stempel bukan dengan besi panas. Ini lambang bahwa hidup kita itu distempel. Yang ini milikku orang ini. Anak ini milikku. Ini milikku. Wah, iblis tahu itu. Iblis gak berani karena milik Tuhan. Iblis gak bisa apa-apa, saudara. Gak bisa apa-apa. Tanda cap itu milik Tuhan itu udah iblis gak berani. Kecuali yang punya cap merasa gak merasa punya Tuhan. Dia main-main ke rumahnya iblis. Lah, kalau itu salah sendiri. Makanya kita harus disadarkan benar-benar kita itu punya cap keselamatan. Cap dari surga. Stempel tadi itu. Segel. Disegel supaya tidak bisa dibuka orang lain. Diproteksi, dilindungi dari pengaruh jahat. Bentuknya apa segel itu? Tentu saja bukan cap atau tato ya. Apalagi chip. Bukan. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya banyak. Roh Kudus. Roh Kudus ditanam dalam diri kita sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Roh Kudus. Apalagi? Banyak. Kita mengalami banyak hal. Diampuni dosanya, dibersihkan, diberi Roh Kudus, dicap oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, diberi firman kebenaran supaya kita berubah sesuai capnya itu. Kalau seseorang dicap keselamatan, hidupnya milik Tuhan. Bagaimana orang yang hidupnya milik Tuhan? Nah itu. Banyak orang ya, sudah dicap tapi hidupnya bukan milik Tuhan. Hidup suka-suka sendiri. Waduh, kenapa ya? Bapak di surga begitu mengasihi manusia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa coba?
Karena manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk jadi orang dunia, apalagi anak setan. Supaya manusia itu jadi anak kemuliaan Bapa. Ya, kan begitu. Engkau ciptakan aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kan begitu. Itulah sebabnya ada Natal. Kalau enggak perlu ada Natal. Enggak perlu, saudara. Yesus lahir sebagai manusia sang juru selamat. Itu menstempel kita. Enggak bisa dari surga, Bapak cuma berfirman, ya sudah diampuni. Enggak bisa. Stempel itu harus datang sendiri. Memberi contoh. Stempel cap itu. Ini loh milikku. Itu. Ya, ada amin semua. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kalau orang mengerti dalam hidupnya ada cap surgawi itu, cap keselamatan, kau milik Tuhan, pasti hidupnya seperti ini. Kenapa seseorang masih suka buat dosa, suka melakukan hal-hal yang bodoh sekali, yang menyakitkan hati Tuhan? Kenapa? Orang gak tahu bahwa dirinya dicap. Kalau orang menyia-nyiakan cap itu, lama-lama capnya luntur. Mungkin ada di luar sana, enggak bisa cap luntur. Ini figuratif, bukan fisik. Perhatikan baik-baik. Kita harus alkitabiah, tidak boleh pakai pikiran sendiri. Ya, nanti pelan-pelan kita lihat. Saudara ya, kalau kita dicap, itu artinya bukan jadi orang beragama. Agama itu gampang. Tapi harus berubah total dari dalam. Sehingga kita bisa merasakan perubahan dari dalam. Coba saudara nyanyikan dengan tulus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Beda loh saudara. Kalau saudara beragama gak perlu begitu. Yang penting melakukan syariat Taurat selesai. Tapi kalau saudara beragama harus dengan seluruh hidup. Kalau menjadi anak Allah. Saudara harus berubah secara total, sudah dicap. Jangan sampai cap itu cuma tinggal tanda doang. Cap itu legalisasi loh. Pensahan, ini anakku. Padahal belum jadi anak beneran, sudah dicap duluan. Ini anakku, jangan kau ganggu ya. Tapi sebagai anak kita tahu, wah kalau aku dicap, aku harus berketingkah laku seperti cap itu. Zaman dulu ada segel kerajaan kan. Kalau seseorang pegang segel kerajaan, kau harus bertingkah laku seperti pemegang segel itu, jangan sembarangan hidup. Nah ini implikasinya besar. Banyak orang tidak mengerti bahkan. Dikasih tahu tidak percaya, percayanya cuma di mulut saja. Padahal ini sudah jelas Alkitab yang berkata. Dimateraikan, dikasih segel, dikasih spragiso. Ya. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19.
Saya bacakan ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah, nah, perhatikan ini. Meterainya ialah, stempelnya itu ialah, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Rupanya itu identifikasi. Tuhan mengenal, dia gembala yang baik. Tuhan mengenal siapa domba-dombanya. Domba yang baik mendengarkan sang gembala agung. Domba yang gak baik tersesat, habis hilang. Mati akhirnya, ditangkap orang. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Segelnya itu. Kalau orang anak Allah, segelnya itu dia meninggalkan kejahatan. Segelnya dia hidup kudus. Segelnya ia akan hidup memberkati sesama, mengasihi sesama. Segelnya ia akan menjadi orang luar biasa. Anak Allah harus luar biasa, kalau enggak bukan anak Allah namanya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu segelnya. Jadi identifikasi rupanya. Kita milik Tuhan, saudara. Itulah sebabnya, saudara nggak perlu takut sama orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena roh jahat dan sebagainya itu tahu segelnya. Ini milik Tuhan yang ini. Itulah penjelasannya. Mengapa tenaga dalam tidak mempan sama orang benar. Itulah penjelasannya kenapa orang benar tidak bisa disantet. Tidak bisa dirasuk roh jahat. Karena roh jahat dan setan tahu yang ini ada segelnya. Dibungkus oleh Tuhan. Dicap, disegel. Ini milikku yang ini. Awas kamu ya. Kecuali Tuhan izinkan. Itu lain lagi. Setan gak bakalan punya hak. Kecuali yang disegel ini murtad lagi. Melakukan kejahatan di mata Tuhan. Itu lain lagi. Segelnya dicabut. Gak ada lagi segel. Alias binasa. Ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, materainya Roh Kudus. Roh Kudus gak bisa dilihat, tapi ada dalam diri kita. Itulah sebabnya kalau seorang dukun ya, kalau seorang dukun dekat kita gitu, dia tahu. Dia tahu ada sesuatu. Pasti. Kalau seorang dukun senang dekat saudara, tanda tanya. Tanda tanya besar itu. Mestinya dia mulai, dia lihat-lihat. Kelihatan kan dari body language-nya kelihatan. Dia mulai was-was. Nah itu dia. Ada tanda yang gak kelihatan dalam diri kita. Milik Tuhan. Gak bisa diganggu gugat. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Tanda milik, nah itulah yang namanya segel tadi. Stempel keselamatan. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi segel keselamatan atau stempel keselamatan tadi fungsinya adalah jaminan. Yang ini milikku, selamat. Itu maksudnya. Tapi jangan sampai dicap kelakuannya bukan sesuai dengan cap itu. Kalau itu dicabut lagi. Rupanya dia nggak menghargai cap keselamatannya itu. Cabut lagi, nggak usah. Itu ya. Nah, di kitab Wahyu 14 ayat 1, di situ jelas. Coba ya. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ini orang-orang kudus nih saudara. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Tertulis nama siapa? Nama Yesus dan nama Bapa di surga. Itulah tanda anak domba, milik anak domba itu.
Tandanya di situ. Bukan secara harafiah ya. Banyak orang mengartikan itu harafiah chip katanya. Bukan. Itu tandanya. Ada nama Yesus, ada nama Bapaknya. Artinya apa yang dia pikirkan, pengertiannya, mindsetnya, akal budinya sesuai dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Lawannya adalah lambang binatang itu. Yang disebut antikris itu. Di dahinya tertera nama binatang itu. Makanya kelakuannya seperti binatang. Itu penjelasannya. Kalau Bapak Ibu mengerti yang saya maksud, itu dia. Kalau orang sudah kayak binatang, itu tanda antikris di sininya. Apa yang di otaknya itu kejahatan. Kejahatan, kekerasan, benci sama sesama, rasis. Yang begitu-begitu itu. Itu si binatang itu. Segelnya, dia disegel juga. Disegel oleh setan. Ini milikku yang ini. Sementara Tuhan punya segel, yang ini milikku. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena ia akan disebut anak-anak Allah. Peacemaker. Berbahagialah orang-orang yang membawa shalom kemanapun ia pergi. Kalau saudara diberi cap keselamatan, harusnya hidup saudara memancarkan aroma shalom. Kemanapun kita pergi. Dalam segala hal. Apapun. Mestinya begitu. Mestinya seorang bapak lihat anaknya ya. Anakku ini memancarkan shalom. Bisa dirasakan. Kita bergaul pun kita bisa dirasakan. Ini memancarkan shalom orang ini. Yang ini gak tahu ya pancarannya apa ya. Kok kayaknya gosong gitu ya. Bau-bau neraka dikit gitu. Gosong habisnya. Mestinya kalau orang deket kita kan, iya ya, asik juga ya. Deket dia enak nih. Pikirannya gak aneh-aneh. Memberkati. Nah, mestinya gitu. Iya kan? Itu tandanya, ada tandanya ini. Pasti ini tanda milik Tuhan, ada punya capnya itu. Cuma capnya memang gak kelihatan karena bukan fisik kan. Itu sebenarnya. Banyak orang gak mengerti. Dicap Tuhan tapi hidupnya sia-sia. Hidup pelit. Kejam sama sesama. Kasar ngomongnya. Tapi berani mengaku selamat. Yang penting aku percaya Yesus Pak. Perbuatan baik gak menyelamatkan. Siapa bilang? Itu kan utakmu sendiri. Kalau Alkitab ngomong gak gitu. Kamu ya, buat jahat, stempelmu lepas. Bukan anak Allah. Anak Allah itu penuh kasih. Hukum terutama kan hukum kasih. Tanda utama itu kasih sebenarnya. Segelnya itu berupa kasih. Jaminan dari surga bahwa yang ini pasti selamat. Anakku. Cuman ya jangan lalu tidur, makan tidur. Jahat, itu enggak selamat. Itu kehilangan lagi kalau gitu. Kehilangan milik. Ya. Makanya Alkitab berkata begini. Jangan beri kesempatan pada iblis. Meskipun kita sudah dicap. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Itu khotbah saya yang lalu ya. Yang pijakan. Kuda Troya. Pijakan. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Ya. Jangan coba-coba. Nanti kau ditelan oleh iblis itu. Efesus 4 ayat 27. Nah, ada satu kebenaran yang eksplisit di sini. Efesus 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa dilarang mendukakan Roh Kudus? Karena orang yang mendukakan Roh Kudus tidak diampuni. Orang yang mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan lagi. Makanya dilarang mendukakan Roh Kudus. Kalau tidak ada pengampunan artinya apa? Segel tadi masih ada enggak? Sudah tidak ada. Yang ini bukan milikku. Silahkan dibakar. Kan begitu. Meskipun tidak eksplisit seperti itu kalimatnya. Tapi kan kita diberi kecerdasan untuk mengerti Alkitab. Makanya kalau baca Alkitab harus pakai pemeriksaan konteksnya apa dan seterusnya harus mengerti. Jangan cuma berdasarkan buku, apa kata orang lagi. Aduh, kata orang lagi. Stempel rohani itu bisa hilang. Stempel keselamatan itu bisa hilang. Coba kita baca ya.
Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Perhatikan kalimatnya, ini gampang banget kalimatnya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ayat 6-nya, namun yang murtad lagi. Jadi teologi yang itu salah itu. Sekali selamat tetap selamat. Ngomong kosong itu. Alkitab jelas kalimatnya begini. Ngarang-ngarang dia. Ternyata orang yang sudah benar bisa murtad lagi. Ini buktinya. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kamu sudah ngerti. Tapi kau murtad lagi ya, selesailah. Apa yang bisa bikin kau bertobat lagi? Gak ada, aku udah ngerti itu. Tapi jahatnya minta ampun. Kita melihat dalam hidup kita itu seperti itu, orang-orang seperti itu. Gak bisa bertobat lagi, sudah. Ya, jadi orang itu jangan, aku sudah Kristen. Lah Kristen, kok khotbah jadi pendeta aja bisa murtad lagi buktinya. Bisa balik lagi. Coba. Satu lagi, 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Ini senada ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Lebih buruk. Sebab udah ngerti kebenaran tapi malah murtad lagi. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Itu tindakan paling bodoh di dunia ini. Kesukaan bagi dunia. Dia bisa murtad lagi. Coba. Adakah kesukaan lain selain yang Yesus tawarkan di dunia ini? Gak ada. Kesukaan macam apa yang ditawarkan dunia? Gak ada. Kesukaan besar bagi dunia. Bagi orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera. Itu nilainya mau dinilai berapa? Coba kita selesaikan dulu ayatnya ya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Makanya saudara kok sengaja buat dosa padahal sudah mendengar firman. Gak ada lagi pengampunan. Kiranya siang ini menjadi peringatan buat kita semua. Di satu sisi kita ngeri kalau kita murtad lagi. Tapi di sisi lain kita itu dianugerahi, disayang-sayang Tuhan. Dicap, distempel dengan keselamatan. Yang ini milikku. Yang ini sah jadi milikku. Yang ini jangan kau ganggu. Yang ini ku bungkus buat aku. Disegel. Gak ada yang boleh nyentuh. Wah, itu tak terhingga itu nilainya. Mestinya kita mengucap syukur dengan kebenaran ini. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Satu lagi Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barangkali melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam
kerajaan surga. Jangan percaya terhadap teori keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kalau kamu tidak baik terhadap Tuhan, kamu binasa. Itu teori plesetan itu begitu. Keselamatan itu cuma anugerah Tuhan, Pak. Kita diem aja, udah selamat, makan, tidur. Nggak ada keselamatan seperti itu. Murah amat. Keselamatan itu kita yang mau berubah. Ya Tuhan, terima kasih. Sudah distempel. Aku akan hidup sesuai dengan stempel keselamatan itu. Mestinya begitu loh. Pertanyaannya, untuk apa sih Tuhan stempel kita begitu hebat? Siapakah manusia sehingga engkau stempel dengan keselamatan? Ini milikku. Padahal belum hidup kudus. Untuk apa sebenarnya? Kenapa begitu hebat Tuhan melakukan hal itu, menunjukkan kasih-Nya? Kenapa begitu hebat? Mestinya kita sadar loh, iya Tuhan. Mestinya kita kalau menghadap Tuhan, iya Tuhan. Sampai bawah nyembah. Mulai hari ini, kalau kita berdoa yang benar ya. Tuhan, itu bukan, Tuhan aku percaya Tuhan. Kau pasti berkati aku jadi kaya raya. Jadi enteng jodoh, punya rumah. Kayak orang mabok aja loh. Itu mabok sebenarnya. Itu orang mabok dunia. Kita kalau ketemu presiden di bumi aja berani. Aku klaim, ayo kasih kesejahteraan buat aku gini-gini. Kayak orang gila itu namanya. Kalau kita ketemu yang dihormati kan Baginda, Tuhan. Begitu. Miliki sikap hati yang benar. Kalau stempel itu sudah diberikan sama kita harus hidup sesuai stempel itu. Jangan beragama tapi bertuhan. Ada amin? Iya. Kalau orang memiliki stempel itu harusnya ia dalam segala tingkah lakunya harus mencerminkan segelnya itu. Bahwa dia milik Tuhan. Nah, itu bedanya benda mati sama kita. Kalau benda mati disegel dia gak bisa apa-apa, diem aja. Tapi kalau kita disegel, masih boleh melakukan sesuatu. Murtad dibuang sama Tuhan. Itu bedanya. Kenapa? Karena kita mau dijadikan anak Allah. Bukan mau dijadikan barang. Kita manusia yang hidup anak-anak Allah. Nah, ciri-cirinya apa sih orang yang sudah hidup sesuai schedule itu? Sesuai segelnya itu? Dalam setiap tingkah lakunya, ia pasti memuji Tuhan. Pasti. Banyak orang memuji Tuhan itu dengan mulut gitu kan? Bukan. Memuji Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. Setiap perbuatan kita. Jadi kalau saudara nyanyi haleluya, itu jangan cuma di mulut. Haleluya itu lewat tindakan. Ya, lewat tindakan. Haleluya itu. Anda amin ya. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
bayangin ya saudara, kita itu harus hidup setiap hari, setiap saat itu menyanyi haleluya dengan tindakan kita. Seorang dokter ketika menghadapi pasiennya, ia sedang memuji Tuhan, memperlakukan pasiennya penuh kasih. Saya itu membayangkan ya, saya kalau jadi dokter ya, saya pasti beda. Ada pasien datang gitu ya, sakit apa bu? Sakit ini. Oh ya udah, kelihatan gitu dari pakaiannya misalnya kurang mampu gitu kan. Langsung saya kasih resepnya, sekalian obatnya ini bu, ini obatnya. Yang ini sekalian ongkos pulangnya. Ibunya, kok ada dokter gini? Ada. Kok aneh? Memang aneh. Nggak apa-apa, itu cuma ilustrasi ya saudara ya. Jangan semua pasien digituin, bangkrut dokternya. Terhadap yang tidak punya harus begitu. Terhadap yang punya ya harus bayar. Ya, subsidi silang. Kan gitu ya harusnya ya. Kita itu ya harus memiliki jiwa itu sebagai anak Allah yang sudah distempel. Lupakan saja itu ritual agama itu. Aku puasa Pak, Senin Kamis. Aku apalagi ya, setiap hari doa pagi Pak. Percuma kalau tidak berubah. Itu kan ritual itu sebenarnya. Itu ritual loh. Gampang puasa doa pagi itu gampang. Yang susah itu yang ini nih. Setiap saat waktu kita melakukan itu dengan memuji Tuhan. Ya, itu ketika kita ketemu seseorang gitu ya. Orang ini kayaknya butuh pertolongan ya. Saatnya memuji Tuhan. Kalau kita puji Tuhan, Tuhan disukakan kan? Berkenan kan? Lewat perbuatan. Percuma, haleluya. Banyak orang sering haleluya. Tapi pelit sama sesama. Percuma, haleluya apa? Justru orang makin gini, mulutnya haleluya terus. Tuhannya kayak apa tuh kok pelit banget. Jadi sandungan saudara malahan. Ya, mestinya ketika aku makan, minum, melakukan apapun, lakukan untuk Tuhan. Ya, mestinya begitu. Simple kok saudara. Distempel anak Allah itu ya bertingkah lakulah sebagai anak Allah. Jangan tingkah lakunya seperti anak setan. Kan begitu mestinya. Dalam setiap saat kita itu, perhatikan gak Bapak Ibu? Setiap minggu khotbah di sini. Sebenarnya mengarahkan kita semua ke jadi anak Allah. Berubah. Sebenarnya itu. Cuma ilustrasinya macam-macam, ayatnya lain-lain. Tapi ujungnya itu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa sudah setiap saat otomatis ya. Ketika ketemu masalah apapun, hidup dalam aspek apapun melayani Tuhan. Bayangannya sudah melayani. Hatinya itu sudah melayani. Karakternya itu sudah karakter melayani, nggak perlu dikomando. Ayo melayani Tuhan, nggak perlu. Otomatis sudah. Gitu loh. Ya. Saya kasih contoh ya. Aduh, saya sedih kalau lihat begitu. Ada seorang suster. Mendingan gak usah jadi suster ya. Seorang guru mendingan kau gak jadi guru. Daripada ngajar salah. Gak usah jadi suster kau. Dulu. Ada seorang ibu yang kena stroke. Saya bawa ke rumah sakit malam hari itu. Setelah dipermainkan banyak rumah sakit. Keliling dari pagi itu. Akhirnya sampai di rumah sakit yang A, yang ini macam-macam nih, dipermainkan saya. Akhirnya saya bawa ke sana sampai malam hari. Lalu seorang suster memasangkan selang. Masangnya gini saudara. Kayak masang mesin. Darah. Mau tak gebuk itu suster itu. Sampai saya ingat, waduh. Mendingan gak jadi suster ya, daripada suster dipakai setan begini. Orang tua stroke ditusuk-tusuk, keluar darah lu, suruh itu. Orang tua itu ibu saya sendiri loh. Waduh, saya lihat dunia ini, aduh Tuhan. Banyak orang akan meluncur ke neraka. Hidupnya gak melayani Tuhan. Melayani diri sendiri aja gak. Ukuran dunia aja kau gak lulus.
Suster itu kan harus melayani pasiennya. Benar gak? Apalagi kita, anak-anak Allah, distempel jadi anak Allah. Mestinya setiap tindakan kita, setiap pembicaraan kita, itu melayani Tuhan. Makanya lagu itu ya, melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir, melayanimu selamanya. Saudara, berubah ya saudara ya, jangan beragama. Ayo, setiap nafas hidup kita itu melayani Tuhan. Setiap detak jantung kita itu menyenangkan Tuhan. Setiap yang kita lakukan itu berkenan bagi Tuhan. Baik saudara sebagai dokter, sebagai suster, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai apapun, apalagi pelayan di gereja. Pelayan di gereja harus bersih hatinya, harus melayani. Kalau ada orang tua yang naik di tangga langsung di papa. Jangan gini, itu bukan tugasku, aku asor. Loh, siapapun kita, bahkan ya saya anjurkan ya, jemaat juga itu. Bapak Ibu kalau naik tangga ya ada orang tua itu di papa. Jangan aku bukan pelayan Tuhan. Loh, kalau bukan pelayan Tuhan terus pelayan siapa? Ya kan kita semua pelayan Tuhan, kita semua satu keluarga besar. Ada amin ya? Mestinya kita itu punya apa ya? Punya spirit, punya roh yang sama. Yaitu selalu meninggikan nama Tuhan. Selalu dalam setiap saat kesempatan dalam hidup kita. Ya. Demikianlah hidupku. Kalau sudah dicap itu harusnya. Kalau kita memiliki cap surgawi itu, mestinya begitu. Demikianlah hidupku dalam tanganmu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan. Mestinya begitu loh. Bisa nggak ya? Mulai sekarang Bapak Ibu mengalami perubahan mindset. Bukan beragama, tapi coba dirubah pikiran mindset kita dan hati kita. Setiap saat, mantap itu. Langsung plong saudara, semua masalah bukan masalah langsung. Langsung kita lihat istri kita tersenyum. Dulu lihatnya kesel, sekarang tersenyum. Lihat suami tersenyum, sama-sama salah. Ayo kita sama-sama gandengan, bener. Mestinya begitu. Ya. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan namamu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan namamu Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Siang ini saya cuma mau ingatkan, kita semua memiliki stempel yang sama. Stempel surgawi. Kamu milikku, kata Tuhan. Sadar. Jangan tidak sadar. Jangan sia-siakan stempel itu. Kalau kau di stempel, hiduplah sesuai dengan stempel surgawi itu. Amin saudara. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga. Kami di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa
Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa kami yang di surga. Kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi Seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidup, meninggikan nama-Mu Tuhan. 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 Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Siang hari ini kami sadar bahwa kami sudah dicap, distempel dengan stempel keselamatan. Stempel surgawi, tanda bahwa kami adalah milik Tuhan. Disegel, diproteksi, dijamin. Terima kasih Tuhan. Tapi kami harus hidup seturut dengan segel itu. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ampun Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan setiap kami. Kami mau belajar terus. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran sampai ke ujung bumi. Siapapun yang mendengarnya mengerti dan hidupnya diubahkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan. Kau berkati mereka agar melayani sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kerajaan surga. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan proses, Tuhan sadarkan, Tuhan celikkan mata hati mereka. Agar mereka boleh mendengar firman ini. Dan mereka mengerti dan mereka mengalami pencerahan. Terima kasih juga untuk seluruh pihak atau tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Tuhan berkati agar mereka selalu menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau sudahi pertemuan ini. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut.
Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.